Siapa dia sebenarnya ya? Kenapa dia kuat banget? Berhenti lo! Mau apa kalian? Laili. Ulu, ari maneh teh kumaha atunya? Ieu teh handphone Iput geus dibenerkeun, Iput teh geus mayar. Handphone Iput teh lain bener kalah ka parem. Alah ini mah ibu Iput aja nggak bisa pakai handphonenya, makanya error. Aduh suka tekati lu ya. Orang ngomong baik-baik lu malah ngegas lagi. Ya ini juga saya ngomongnya baik-baik, ibu aja yang baper. Ih, geus atuh tong ribut wae. Ibu teh pokona mah teh hayang nyahonya. Ieu teh handphone Ibu teh kudu bener deui kitu titik eueuh komaan. Sebenarnya bisa kagak sih lu servis HP? Kagak profesional banget sih lu. Jangan-jangan lu mau nipu kita ya? Bu, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Emang kenyataannya begitu, siapa lu sembarangan sih? Kagak bisa begitu. Udah ya, harus nurut ya. Nggak boleh protes lagi. Dan harus langsung pulang. Ya? Nurut deh, pulang ya. Pulang. Ini, ayo. Dulu ya. Ayo. Yan, kunaon atuh kita teh malah pulang? Kan protesnya can angeus. Ah iya bagaimana urusan itu ya? Jadi bagaimana ini ceritanya? Ah? Kita kagak mau tahu ya. Ini HP kudu bener lagi, kudu kita bawa. Hah, pokoknya mah kudu hirup deh ya HP Iput. Kok malah nggak mempan ya? Yaudah. Saya akan servis. Emang mestinya begono. Gitu dong. Ya kalau misalnya dibenerin lagi mereka harus bayar lagi dong. Kahara yang teuing atuh Iput teh kudu bayar deui. Pan Iput teh geus mayar, tapi hasilnya teh padam alias mati gitu. Di mana ceritanya orang servis HP bukannya bener malah hancur. Nggak apa-apa. Aku benerin lagi aja. Ya iyalah. Emang kudu begitu tanggung jawab lo. Ini ada apa sih? Kok ribut-ribut? Enggak, Bu. Ini cuma ada kesalahpahaman aja. Oh ya udah tinggal di servis aja, ditunggu aja Bu Yeyen, Bu Iput. Bu Yeyen, Bu Iput jangan lupa loh hadir di syukuran umroh saya di yayasan. Hampir aja kita lupa. Ya udah kita pulang dulu ya ganti baju. Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah udah selesai nih persiapannya. Udah, tinggal beberapa doang yang harus dirapiin. Waalaikumsalam, makasih ya Bu udah dateng. Waalaikumsalam, makasih udah dateng. Alhamdulillah Ibu. Oh ya Ri, Tante tuh mau nyumbang buat yayasan, gimana caranya ya? Bisa langsung ke Maya, Tante. Iya tante, boleh sih. Waalaikumsalam. Ri, ini dia anak mantu saya. Iya, saya terima ya tante. Terima kasih banyak. Ri, Nak Maya ini pacar kamu. Cantik. Duh, kenapa Fahri dari tadi senyum-senyum aja sih? Maksudnya tuh dia mengiyakan atau gimana sih? Dia anggap aku apa? Ya boleh nih, diterima aja. Bu, ini sama minumannya boleh. Maaf, kok buru-buru banget sih? Gak mau masuk dulu aja? Aku masih ada urusan. Tapi sebentar lagi acaranya Bu Husna mau mulai. Gak mau masuk dulu. Andai kamu tahu, Hai, tiap kali aku berbuat kasar kayak gini ke kamu, hati aku sakit. Tapi tentunya akan jauh lebih sakit kalau kamu sampai kenapa-napa. Yuk.
Segitu bencinya kamu sama aku, Rik. Sampai-sampai kamu jadi ketus dan suka pergi gitu tanpa mau ngejawab pertanyaan aku. Saya diambil. Mas, mas. Pergi lo dari sini. Awas, gua bakal bikin perhitungan sama lu. Awas. Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Makasih ya, Nak. Iya, Bu. Rumah Ibu di mana? Biar saya aja anterin pulang. Karena daerah ini emang lumayan bahaya, Bu. Makasih, Nak. Nggak usah. Ibu udah bisa pulang sendiri kok. Makasih. Oh ya, Nak. Kalau ada masalah, lebih baik dibicarain dengan baik-baik ya. Karena hal yang paling menyakitkan kita belum tahu penyebab seseorang yang tiba-tiba menjauhi kita. Berdoalah kepada Allah, minta perlindungan padanya. Karena tidak ada satupun kejahatan yang mampu mendekati kita atas izin dan rencana Allah yang terbaik. Kenapa tiba-tiba si Ibu ngomong gitu ya? Seakan-akan dia tahu masalahku sama Aini. Aku bikin kopi dulu ya. Tadi ngomong-ngomong ya, Li, si Maya itu cantik ya. Aduh, mana baik, sukses. Ya Allah, kayaknya Ibu ngerasa kalau si Fahri cocok deh sama Maya. Bu, ibu tuh kenapa sih? Dari dulu selalu aja bela-belain si Fahri. Li, kok gitu, Nak? Kan Ibu udah ngerasa Fahri itu udah kayak anak sendiri, kayak kakak kamu, Nak. Kan dia banyak nolong kita juga, sayang. Apa kamu lupa waktu kamu sama Ricky pertama-tama mau menikah? Kan Ricky belum dapat kerjaan. Siapa coba yang nolong? Kan Fahri yang nolong. Hah? Iya tuh, itu lagi yang ibu bahas. Lagian kenapa sih, Bu? Sekarang ibu nggak lihat Mas Ricky? Mas Ricky tuh udah sukses. Usahanya juga udah maju, Bu. Ibu tuh emang nggak pernah ngehargain anak ibu sendiri, plus menantu ibu. Heran deh. Ibu, maaf. Ibu nggak ada maksud seperti itu, Nak. Bener. Sama sekali nggak ada. Maafin Ibu ya, Nak. Nggak ada maksud begitu, Nak. Kenapa, sayang? Ibu nih. Tadi Ibu cuma muji Fahri sama Maya, kan kelihatannya mereka tuh cocok banget. Tapi setelah itu Ibu salah ngomong. Nggak tahu kenapa anak Ibu sendiri kok malah jadi tersinggung. Ibu nggak ada maksud ke situ, sayang. Gimana aku nggak kesel coba, Mas? Ibu nih, apa-apa dikit-dikit belain si Fahri. Ceritain si Fahri ke aku. Terus kamu tau nggak, Mas? Ibu itu ngebahas lagi soal si Fahri yang bantu soal pernikahan kita, Mas. Itu lagi yang dibahas. Maaf, bener Ibu minta maaf. Ibu nggak ada maksud untuk mungkit-mungkit. Bener, Ibu nggak akan maksud untuk mungkit-mungkit. Ibu juga sih selalu memuji orang lain tapi memojokkan anak sendiri. Lagian kan kita juga sudah bekerja keras loh, Bu. Sampai-sampai kita bisa berangkatin Ibu umroh. Masya Allah, Ibu bersyukur banget. Ibu berterima kasih sama kalian sampai bisa memberangkatkan Ibu umroh. Makanya Ibu minta maaf ya. Sayang, udah ya. Kamu maafin aja. Enggak. Enak aja. Nggak bisa gitu lah, Mas. Nanti ibu terus-terusan nyepelein kita. Pokoknya aku maunya bukti, Bu. Bukti kalau ibu tuh emang benar-benar nyesel sama semua ini. Iya, terus Ibu harus bagaimana? Ibu akan lakuin apa yang kamu minta. Mulai hari ini, ibu cuciin tuh baju kotor kita. Tapi apa, Bu? Ibu lupa ya? Kalau misalnya biaya umroh itu mahal, Bu. Uangnya nggak sedikit. Emang apa salahnya sih, Bu? Cuciin baju kotor kita pakai tangan ibu sendiri. Itu aja kok pakai repot. Heran. Yang, hey. Ampun, dari kejauhan aku lihat udah melamun aja kerjanya. Ngelamun apa sih? Mikirin apa? Kayak berat banget. Daripada ngelamun mendingan nih aku bawain cemilan buat kamu. Nggak berhenti-berhenti nih ngomongnya. Ya lagian ngelamun, daripada ngelamun mendingan makan. Kata aku tuh kuenya enak-enak banget kan. Ada pie lagi. Nggak mood. Fahri kemana? Dia lagi anterin nasi kotak ke warga yang lain yang tadi nggak datang. Oh. Aku mau curhat. Curhat apa? Menurut kamu sebenarnya Fahri tuh kayak gimana sih ke aku?
dia ada rasa nggak ya sama aku? Tapi kalau emang dia ada rasa, kenapa dia nggak nembak-nembak juga? Tapi setiap kali misalnya digodain itu sama orang, kayak tadi sama tantenya, dia cuma senyum aja kerjaannya. Nggak ngeiyain, nggak ngelak atau gimana? Mana, Ay? Oh, jadi gini sebenarnya kamu lagi kepikiran sama omongannya Bu Husna. Jadi kamu tuh pacarnya Fahri atau bukan? Gitu. Gini. Ya, menurut aku daripada kamu bingung sendiri, mendingan kamu tanya langsung sama Fahri. Jadi sebenarnya kita ini apa sih, Dari? Kita tuh pacar atau kita ya sekedar jalanin aja dulu, kita saling mengenal satu sama lain. Ay, nggak mau. Mai, kata aku sih sampai Enggak, Ay, kebanyakan gini. gengsi. Kalau kebanyakan gengsi keburu diambil orang. Nih kamu denger ya, kalau misalnya emang Fahri suka sama aku, itu ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya enggak gimana? Ntar dikiranya aku kegeeran, aku malu mau ditaruh di mana muka aku ini. Wow, ngantuk. Kamu bete ah. Ibu! Bu! Kok teriak-teriakan, ada apa sayang? Ibu tuh gak pernah korek kuping ya selama ini ya? Dari tadi diteriak-teriakin bukannya nyaut, ini malah diem aja. Nyaut Bu kalau diteriakin. Ibu kan lagi nyuci baju kamu sama Ricky di belakang, nggak kedengeran nak. Ada apa? Ya, tapi udah selesai kan? Ya udah. Ya udah bagus kalau gitu. Nih, sekarang Ibu guntingin kuku aku deh. Emang kamu nggak bisa gunting kuku sendiri? Ibu tuh perhitungan banget sih jadi orang. Emang waktu aku kecil Ibu gak pernah ya guntingin kuku aku ya? Pernah kan? Iya udah, kalau gitu ibu ambil kacamata dulu ya biar kelihatan ya. Ya udah buruan cepet. Mana duluan? Susah Bu, di bawah. Ih, turun. Astaga. Bener Bu. Iya. Ibu tuh sengaja ya? Sebenarnya gak baik kan sama aku, bener kan? Udah Ibu pergi deh, pergi dari sini, pergi! Sana! Aduh iya nak iya. Maafin ibu nak. Sakit! Ngeselin banget sih! Apa sih sayang, dari tadi kok teriakan mulu? Itu Ibu Mas, lihat nih kaki aku berdarah, luka, sakit. Ibu tuh sengaja deh Mas mau ngelukain aku, dia gak ikhlas berbuat baik sama kita tuh, lihat tuh buktinya tuh. Iya, aku tahu. Kamu tenang dulu. Kita udah bayar mahal loh buat umrohnya ibu. Buat apa? Supaya terlihat baik depan warga. Please Mas, orang juga marah-marahnya cuma di rumah, gak akan ada warga yang tahu. Daripada mikirin yang lain, mending sekarang kita pikirin aja deh. Kamu tadi Bu Yeyen sama Bu Iput itu kok bisa marah-marah sama kita ya? Harusnya kan nggak terjadi. Ya juga sih Mas. Gimana kalau misalnya nanti kita tanyain aja sama dia? Siapa? Oh, iya juga sih. Ya udah, ntar malam kita kesana ya. Mengapa kalian datang ke sini lagi? Bukankah kalian sudah kaya karena pesugihanku? Iya. Tapi ada satu hal yang ingin kita tanyakan. Ada beberapa warga yang tidak terpengaruh sama peletnya. Justru marah-marah sama kita. Apakah pelet itu sudah tidak manjur lagi? Macam kau. Kau meremehkanku. Maaf Jin, kami tidak bermaksud lancang. Kami cuma bingung, apakah ada yang salah? Kalau kalian ingin
pesugihan ini bertahan lama, carilah tumbal lagi untukku. Dijamin, kekayaan kalian akan bertambah banyak. Baik. Baik, kami akan siapkan. Riki, Lele. Dan Habis dari mana? kita dari Dari cari angin. Iya kan Mas, soalnya panas ya di rumah ya. Kalian nggak lagi berbuat aneh-aneh di kampung ini kan? Maksud lo berbuat aneh-aneh di kampung ini apa? Yang ada pikiran lo jangan aneh-aneh sama gua. Kalau emang nggak berbuat aneh-aneh, ngomongnya biasa aja. Emang udah tugas kita ngeronda di sini. Iya. Laili. Mau ajak Riki pulang ya? Udah malam juga. Iya, Mbak. Gua bersumpah, gua bakal bikin perhitungan sama lo, Malik. Iya, Mas, Mbak Riki, pulang dulu Mbak Riki, istirahat. ayo. Udah cukup nyari angin ini. Tapi lihat-lihat dulu yuk. Yuk, hayu atuh siapa tahu eta loba barang anyar gitu. Gas. Sini Bu. Coba. Ada apa aja ini? Nih, ada yang lucu-lucu. Loba nu araranyar ieu teh. Ya ini masih baru-baru semua ya? Pada baru-baru Ini warnanya lucu banget kan? Iya, aku suka warna ini. Aku mau yang ini satu. Sama yang ini. Ibut ge hayang nu ieu atunya. Iya, boleh. Ibut nu eta tah. Tiga ini. Jangan cuma dua nih. Bu Yayan, Ibu nggak sekalian? Mumpung lagi murah loh, cepetan. Banyak yang baru. Gua beli 5. Lu pilihin deh yang lucu-lucu. Ih. Oh iya, 5 ya. Iya. Kasih loh. Iya. 5. Bu Iput, Mai. Jangan. Ini beli casing lagi. Oh, bukannya kemarin baru beli casing ya? Aku sekarang beli lagi. Enggak nape, biar banyak gitu koleksinya. Kemarin kan juga masih pada baru, kenapa harus beli lagi? Kalau misalkan masih ada yang kemarin, masih bisa dipakai yang kemarin, kenapa harus beli? Tena naon atuh ai, buat koleksi gitu. Hematnya besok aja. Gitu. Iya. Ai. Udah biarin aja. Kan mereka beli pakai uang mereka sendiri, bukan pakai uang kamu. Kenapa sih? Nanti kalau misalnya mereka nggak jadi beli, terus mereka overthinking, kamu mau tanggung jawab? Enggak kan? Ya udah biarin aja. Ini pada belanja pagi-pagi. Alhamdulillah. Lih, udah disiapin tuh sarapan dulu. Nanti kalau Riki datang sekalian aja sarapan sekalian ya. Waduh, senengnya pada shopping pagi-pagi. Nah, ini anek Maya, Aini sama ibu-ibu. Saya tuh bikin bala-bala banyak. Yuk masuk yuk, cobain bala-bala saya. Tapi yang jadi ingat, kan Yayan udah belanja tadi, cuman belum dimasak. Jadi Yayan pamit aja. Mau masak dulu. Iput ke sarua atunya busna, Iput teh can mani, ieu teh asa bararau hasem gitu. Lain kali aja kita teh sambil gosip-gosip rianya. Dulunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana Maya? Kalau aku baru inget, aku udah ada janji sama donatur. Tante nanti ya, next aku pasti mampir ke sini. Tapi kalau Aini kosong kok. Aini bisa coba aja. Ya, Aini mau ya? Kosong kan? Nyobain bala-bala. Aku mampir sebentar aja deh. Kalian aku mau mastiin kondisi Bu Husna. Ya,
Aku harus ingetin beliau biar lebih hati-hati. Jujur aja aku masih kepikiran sama vision aku waktu itu. Ya, boleh Bu. Kalau gitu aku pamit ya, Tante. Ya udah kamu hati-hati ya, Mai. Iya, Hati-hati Tante ya. pamit. Assalamualaikum. Salam. Hari, Baik. pas banget. Kamu bisa dari mana? Aku habis dari kantornya Laili. Oh, Di casing-casing ini. Terus aku bisa sesuatu tahu buat kamu. apa tuh? Nih. Gantungan kunci. Gantungan kunci. Terus warnanya pink gitu. Iya, buat kamu. Pakai nggak? Iya, boleh. Lucu ya? Lucu kan? Iya. Awas kalau nggak dipakai, pokoknya aku tungguin kamu pakai ini. Itu beli apa lagi? Ada casing-casing ini. Tuh, lucu-lucu kan? Kok banyak banget beli casingnya? Handphone kamu kan cuma satu, Mai. Ya iya kan buat diganti-ganti setiap hari biar nggak bosan. Ya, tapi kalau kamu belinya lebih banyak daripada jumlah hari dalam seminggu, ya berarti nggak kepake dong sisanya. Nanti mubazir loh. Ya nggak akan mubazir dong, Fahri. Ya kan aku bisa ganti-ganti setiap hari. Terus juga ini kan aku beli di keluarga kamu. Jadi hitung-hitung bantu keluarga kamu. Boros dikit nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ini namanya tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kalian gak lagi berbuat aneh-aneh di kampung ini kan? Maksud lo berbuat aneh-aneh di kampung ini apa? Yang ada pikiran lo jangan aneh-aneh sama gua. Mungkin lebih baik aku kasih tau Maya apa yang aku sama Malik lihat semalam. Aku mau. Halo? Oh iya siap, saya sudah dalam perjalanan. Oke, ya baik. Ri, maaf banget ini aku udah ditungguin sama donatur. Ini jangan lupa dipakai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Bu, bala-balanya enak banget. Nah, alhamdulillah. Kenapa nggak buka usaha bala-bala aja? Cukup anak-anak aja deh. Tapi kalau nanti Bu Husna butuh bantuan Aini, Ibu bisa bilang sama Aini. Aini pasti bakal bantu. Jangan sungkan ya Bu. Apalagi kalau misalkan nanti kalau di tempat tinggi, Bu Husna harus hati-hati. Ya, insya Allah. Makasih banyak ya Nak Aini, udah perhatian banget loh sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi beli konter juga? Enggak, lagi cuma mampir aja tadi. Hari, nanti kalau tante ibadah umroh, titip-titip Laili ya sama Ricky, dilihat-liatin di sini, oke? Tante pokoknya nggak usah mikirin yang ada di sini. Nanti pokoknya kalau udah sampai sana, fokus aja buat ibadah, ya. Bu, Ibu ngapain sih pakai acara titip-titipin aku segala? Aku kan udah besar, Bu. Kok aku ngerasa ada yang aneh sama konternya Laili. Tapi belum tahu apa. Ari, kamu ngapain sih ngeliatin konter aku kayak gitu? Beli dong, bantuin usaha saudara, jangan cuma ngeliatin aja. Kamu juga ini, ngapain kesini kalau nggak beli? Sana aja. Laili kelihatannya nggak suka banget sama Fahri. Si Aini dan Fahri sepertinya nggak tertarik dengan dagangan aku. Kayaknya aku harus ritual lagi. Sayang, ayo buruan, nanti ketahuan ibu. Iya bentar loh. Kenapa sih? Ya aku juga penasaran. Kenapa si Aini sama Fahri itu nggak pernah tertarik buat belanja di kita? Aduh, gak usah dipikirin ya. Udah, mendingan kita berangkat aja sekarang yuk. Ayo. Kalau Laili sama Ricky kenapa keluar pakai acara diam-diam begini ya? Emangnya mereka mau kemana? Apa mendingan aku ikutin aja ya? Ayo mas.
Ya Allah, jadi selama ini mereka melakukan persugihan. Aku kira selama ini semua uang yang mereka dapat itu hasil usaha yang halal. Astagfirullahaladzim. Ini nggak benar. Ibu kecewa sama kalian. Bu, ibu ngapain di sini, Bu? Mestinya ibu yang nanya sama kalian. Ngapain kalian di sini dan melakukan ilmu hitam? Jadi selama ini kalian itu bersekutu sama jin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, aku bener-bener minta maaf sama ibu, Bu. Aku nggak ada pilihan lain, Bu. Iya Bu, maafin kita Bu. Kecewa sama kalian. Bu, aku bener-bener minta maaf, Bu. Bu, tolong jangan kasih tahu siapapun, Bu. Bu, bentar, Bu. Aku bener-bener minta maaf, Bu. Aku hilaf. Iya Bu, aku minta maaf Bu. Ibu nggak habis pikir sama kalian. Apa sih yang kalian cari itu apa? Sampai kalian tuh gelap hati sampai melakukan hal yang musik seperti itu haram, tau nggak sih? Aku ngelakuin semua ini tuh demi ibu, Bu. Aku pengen ibu bangga sama aku. Aku pengen jadi anak yang bisa membuat ibu bahagia, Bu. Bukan itu caranya, Nah. Bukan itu caranya. Gimana sampai orang tahu kalau kalian itu mau memberangkatkan umroh ibu dengan uang yang tidak halal? Itu haram. Astagfirullahaladzim. Uang untuk umroh ibu itu uang halal Bu, bukan uang haram. Beneran Bu. Gimana ibu itu tahu kalau itu haram atau halal? Ibu batal berangkat umroh. Bu, jangan Bu. Ibu tunggu, Bu. Bu, aku bener-bener minta maaf, Bu, sama ibu. Bener kata Mas Riki, Bu. Uang buat umroh ibu itu semuanya uang halal, Bu. Lagian kita ngelakuin pesugihan itu baru ini kok, Bu. Itu juga karena toko kita sepi. Iya Bu, ibu gak usah khawatir Bu. Beneran itu hasil uang tabungan kita selama ini ya. Iya. Pokoknya ibu tetap batal berangkat umroh. Ibu jangan. Bu! Ibu! Gimana ini, Mas? Kita padahal udah susah payah nyembunyiin ini semua dari ibu. Masih tetap ketahuan. Gimana kalau misalnya ibu kasih tahu keluarga? Nggak mungkin ibu nggak ada keluarga. Kalau sampai ibu nggak ada keluarga, itu sama aja ibu ngebongkar aib keluarganya sendiri. Emang kamu pikir nggak malu? Malu lah. Ibu mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Bu, mau kemana sih? Ibu mau ketemu sama Fahri. Kok tiba-tiba banget mau ketemu sama Fahri? Enggak tumben. Ibu dari semalam udah janjian sama dia. Jangan-jangan ibu mau ceritain yang semalam ibu lihat ya? Enggak, ibu mau bilang sama Fahri kalau ibu tuh batal berangkat umroh. Ngapain sih ibu pakai acara dibatalin? Udah sih berangkat aja. Ya ibu nggak mau berangkat umroh dari uang kalian. Walaupun kalian bilang itu uang halal. Enggak. Terus nanti kalau misalnya Fahri nanya kenapa ibu nggak berangkat, terus ibu mau jawab apa? Ya ibu akan bilang apa adanya. Nah kan dia juga saudara kita, ibu akan jujur. Lagian ibu juga mau minta nasihat sama dia. Kan dia lebih ngerti agama daripada ibu. Bu, aku kan udah bilang sama ibu, uang buat umroh itu uang halal, Bu. Kalian tuh udah bohongin ibu. Walaupun kalian bilang itu halal, itu kan bisa-bisa kalian aja kan? Ibu tuh kenapa sih? Ngeyel banget jadi orang. Hah? Kenapa sih, Bu? Udah, ibu mau berangkat. Ibu! Cuma pingsan. Udah Mas, kita bawa ke kamar aja cepetan. Kalau dibawa ke kamar terus ibu sadar, terus ngadu ke Fahri sama warga gimana?
kita jadiin tumbal aja, Mas. Ri, Ya. kok kamu nggak pakai gantungan handphone dari aku? Oh, sorry, jatuh kayaknya Mai. Maaf ya, aku lupa. Kok ekspresinya cuma gitu aja sih? Fahri kayak biasa aja udah ngilangin barang dari aku. Apa selama ini Fahri emang cuma anggap aku teman biasa? Makanya dia gak terlalu peduli sama barang yang aku kasih. Ini Tante Husna dari tadi di mana ya? Kok diteleponin nggak bisa? Di chat juga nggak dibales. Katanya mau janjian di sini. Bu Husna mau kesini? Ya, saya ada janjian di sini sama Bu Husna. Dia mau ngomongin sesuatu. Penting katanya. Oh. Saya jadi khawatir. Apa susulin aja ya? Bentar ya. Yaudah aku ikut ya. Sama, aku juga ikut. Kalian aku juga mau kasih sumbangan untuk beberapa warga. Yuk. Yuk. Tapi emang kalian janjiannya di yayasan, Ri? Apa jangan-jangan Bu Husna minta tolong untuk kamu datang ke rumahnya ya? Bu Husna minta janjiannya di yayasan sih. Dia kan khawatir banget sama Ricky sama Laili. Jadi dia mau ngomongin soal mereka. Tapi nggak tahu kalau mau ngomongin yang lainnya. Assalamualaikum. 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 Mas, Fahri, Aini sama Maya. Assalamualaikum. Fahri, ngapain kesini? Tante Husna janjian sama saya di yayasan. Tapi belum datang dia. Ada di dalam nggak? Emang janjiannya jam berapa? Harusnya sih 1 jam yang lalu ya. Oh, berarti udah jalan dari tadi, Ibu. Mungkin dia mampir ke tempat yang lain dulu. Tapi tadi di jalan nggak ketemu. Ya udah. Nanti kalau misalkan udah pulang, kabarin saya aja. Bilangin ingetin lagi aja ada janji tadi sama saya di yayasan. Ya udah. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sempet bangun. Yaudah Mas, kita bawa aja ke kamar, kita lakban mulutnya supaya dia nggak bisa teriak. Ya udah berarti kita tinggal nunggu malam doang ya. Iya Mas, kan nggak mungkin siang-siang kayak gini kan. Nanti malam baru kita bawa ibu buat ritual penumbalan. Mas, ibu bangun Mas. Nanti ibu kabur Mas. Kamu ngapain ibu ada di sini? Kamu mau tumbal ibu. Mas, ibu Kamu tan.
Kenapa anakku jadi pusing? Ya Allah, kenapa tega aku neraka banget. Mau kemana? Enggak, kalian tega banget. Kenapa ibu jadi tumbang? Mulai lirikin. Diam. Mas banget kok. Teganya kamu Laili. Ibu ini orang tua kamu yang udah melahirkan, yang membesarkan kamu dengan baik, nak. Ibu gak pernah mimpi kalau kamu menjadi pendosa dan jadi anak durhaka. Bertobat. Bu, udahlah Bu. Aku gak bakalan rela kalau misalnya aku harus kehilangan apa yang udah aku dapetin sama Mas Riki. Sekalipun ibu adalah ibu kandung aku, Bu. Ibu selalu rela melakukan apa aja untuk anak ibu. Ibu rela ngelakuin apa aja. Yang penting kamu bertobat, nak. Dan kembali ke jalan yang Allah ridho. Dompet siapa nih? Ya ampun, ini dompetnya Bu Husna. Ya Allah, kok bisa ada di sini? Mana Bu Husnanya ya? Ya udah deh, aku anterin pulang aja. Tolong Laili. Tolong sayang. Kamu nggak boleh lemah. Cuma gara-gara ibu kamu memohon nangis, kamu harus kuat. Ya? Kita harus jauh ini. Kalau kita nggak numbalin ibu sekarang, kita yang akan jadi tumbal. Kamu ngerti? Ayo. Ayo. Tobat, nak bertobat. Aini, kamu ngapain kesini? Ini, aku mau balikin dompetnya Bu Husna. Iya bener, ini dompetnya ibu aku. Bu Husna nggak ada di dalam. Nah, itu dia, Ai. Kita berdua tuh dari tadi udah keliling-keliling nyariin ibu, tapi ibu nggak ada dan nggak ada kabar lagi sama sekali. Padahal kita udah kesana kesini ya, Mas. Oke, biar nanti aku bantu cari Ibu Husna. Aku bakal bilang sama semua warga di sini. Ya semoga aja Bu Husna segera ditemukan ya.
Ya udah kalau gitu aku kasih kabar untuk keluarga dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Mas si Aini percaya. Terus gimana ya Mas kalau misalnya nanti warga nemuin ibu? Kamu nggak usah khawatir. Warga pasti akan menyangka kalau ibu itu habis kena rampok. Daripada kita di sini, mendingan sekarang kita ikut pura-pura cari yuk. Udah yuk. Sorry. Tadi nggak ngeliat. Makanya nanti ingat, lanjut. Ya, yuk. Husna! Husna! Kemana sih Bu Husna? Kira ku atuh nyang serang di eta luhureun pohon mah nya. Lu kata dia belalang yang serang. Husna. Husna! Bu Husna. Mana tuh Husna ya Allah? Husna! Bu! Mas, gimana nih kalau misalnya ada warga yang tahu soal ibu, Mas? Kan bahaya banget, Mas, buat kita. Ya udah, kan gini gak usah panik. Kita pura-pura kaget aja, shock gitu. Terus itu kita sedih gitu. Bisa kan? Ya acting aja. Ya. Well, gimana? Kamu sendiri gimana? Ngeliat ibu nggak? Ya bagaimana? Kita udah usaha loh. Kita udah cari belah sono, apalagi kagak ada. Itu gimana kita udah cari kemana-mana. Iya. Mas, gimana dong, Mas? Kalau misalnya ibu nggak ketemu gimana, Mas? Kamu gak usah panik, udah. Kita doain aja ya. Ya semoga aja yang lain bisa ketemu sama Bu Husna ya. Amin. Mai, Ri, ini gimana? Bu Husna udah ditemuin. Tapi keadaan udah gak bernyawa. Kayaknya Bu Husna habis dirampok deh. Kalian masih bohong kan ibu? Masih ibu, Mas. Mas, Kamu sabar. Gimana ibu? Tolong maafin kesalahan ibu saya ya. Jika selama hidupnya punya salah sama kalian semua. Mbak, almarhumah Bu Husna itu orang baik banget. Gak ada salahnya sama kami. Ya kan? Tante Husna itu udah seperti ibu saya. Saya cuma sedih aja. Kenapa dia bisa meninggal setragis ini? Kamu yang tabah ya, Ri. Aku paham gimana rasanya kehilangan sosok ibu. Tapi kita cuma hanya bisa mendoakan. Semoga Allah bisa menempatkan beliau di sisinya. Ri, aku tahu pasti kamu sedih banget sekarang. Tapi kamu ikhlasin ya, supaya nggak memberatkan jalan beliau di sana. Ini warga gimana sih? Kok perhatiannya malah ke Fahri? Kan aku yang anaknya ibu. Gak bener deh ini orang-orang. Rasanya ada yang aneh dengan meninggalnya Bu Husna. Aku harus awasi mereka berdua. Udah, diborong aja. Ayo, mau yang mana? Tah, yang lihat.
Udah rame aja di sini nih. Ini aja yang telat. Dari mana lo? Ya, biasa deh. Balik ya. Hei, Dan. Ya ampun, baru datang. Iya, baru banget nih, Bang. Mau beli apaan? Ini mau ganti baterai, Bang. Baterai gue udah lemah. Udah kayak sahwatnya Bu Yeyen. Lemah kayak dia. Ganti baterai, HP lo apaan tuh? Ini Samsul. Ya, itu baterai tanam. Hah? Nggak bisa diganti itu. Terus diapain, Bang? Akalin dong. Pur. Gue punya solusi. Gimana? Beli casannya yang fast charging. Shoot, yang bisa nge-shot. Nih, dijamin 30 menit full. Oh, ya udah kalau gitu nggak perlu ganti baterai ya. Nggak usah. Iya deh. Berapa jadinya? 500. 500.000. Ini mahal. Mahal banget lo. Asli, mahal banget ini, Bang. Gua pikir. Lah. Nih, apaan? Ada labelnya. Enggak, ini salah ini belum diganti nih. Iya kan Mas, bener kan? Udah ambil uang aja dulu, nanti kehabisan. Tinggal 1, Mbak. Waduh, harus cepet-cepet kalau begitu ya. Yaudah Bang, gua balik dulu ya ngambil duit. Beli tebok celengan. Iya. 350.000. Hah? Mahal bener, Put. Aku gak jadi beli dah. Kamu tetong ngirakan atau gimana kalau kita teh patungan aja? Tah ya. Berapa ini? 350.000. Cepet, aku mau yang ini ya. Tunggu. Bentar ya. Enggak sih, 100.000 uang. Udah. Oh iya, dengar-dengar kalian berdua sekarang punya banyak konter ya? Ayo, makasih ya. Kita pamit. Assalamualaikum. Makasih. Tiket berapa ini? 200. Gua aja deh, nggak jadi. Ya udah. Yaudah. 100. Makasih ya. Ya. Nih. Oke, makasih. Iya. Lumayan. Berkat numbalin ibunya Laili, konterku sekarang menjadi rame. Dan pembeli nggak nolak berapapun harganya. Ini nih. Apot. Kok naon jadi barengan kieu atuh? Iput mah ngerasa jadi tengarareunah ya teh, jangan-jangan ini teh tempat angker gitu. Iput mah sieun atuh, jangan-jangan di sini teh. Ini ada studio musik goib begono. Yen. Aya siluman siga nama di dieu teh. Yen. Yen. Reka mana tuh mana teh? Aduh, tong ninggalkeun. Ieu kumaha ieu? Jagoan atuh Yen. Makan malam enaknya apa ya? Lele kali enak banget. Atau nasi goreng. Kenapa ada telepon dari nomor aneh gini? 666. Nomor pendek gini nomor apa? Astagfirullahaladzim. Jangan udah selesai. Mike, kenapa kamu? Masa handphone aku bunyi terus ada suara aneh, suara nyeremin banget. Maksudnya? Jadi gini, aku dari tadi dapet telepon dari cewek, aku juga nggak tahu, tapi suaranya cewek, bener-bener nyeremin banget, Coba aku lihat handphone kamu. Boleh. Aku cek ya, Mai.
Mai, aku udah cek riwayat panggilannya juga nggak ada yang masuk, kok ini yang nelfon juga nggak ada. Gak mungkin. Tadi beneran ada, Ay. Nomor yang telepon aku tuh aneh, 666. Iya. Terus ada suara cewek. Aku juga nggak tahu itu siapa. Tapi pokoknya nyeremin banget. Aku tiba-tiba nggak ada kayak gini ya. Udah. Gini aja, Mai. Untuk malam ini, kamu tidur di yayasan dulu aja. Biar nanti kalau ada apa-apa, aku bisa bantuin kamu, ya. Iya. Ya udah, yuk. Tadi aku pengen beli makan sih. Kamu mau makan dulu nggak? Boleh. Astagfirullahaladzim. Kenapa hawa kamar ini rasanya nggak enak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Kenapa? Minum. Kok hawa kamar ini nggak enak ya? Atau jangan-jangan ini bikin kamu suaranya hilang? Kamu ngerasa nggak sih? Hah? Kenapa kau kesini? Pagi-pagi bangunin aku lah. Maafkan kami datang pagi-pagi ke sini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya apa yang terjadi sama kami? Istri saya sampai nggak bisa berbicara. Dan hawa di kamar kami juga nggak enak, seperti kayak ada sesuatu. Di kampung sini ada beberapa orang yang memiliki perlindungan khusus. Mereka perlu ditangani dengan khusus. Kalau tidak, kekuatan itu akan berbalik menyerang kalian berdua. Seperti yang terjadi pada istrimu sekarang. Mohon arahannya. Kami harus berbuat apa? Tenang saja. Aku akan memberimu kekuatan tambahan untuk menyingkirkan mereka. Ambillah beberapa bunga di bawah pohon. Bunga-bunga itu memiliki kekuatan khusus. Kita akan gunakan ini untuk melawan siapapun yang ganggu kita. Assalamualaikum, Rik. Waalaikumsalam, Rik. Maya itu semalam dapat gangguan mistis. Tapi setelah dia nginep sama Aini, terus tidur malamnya hilang. Aneh kan?
Itu karena ini istimewa, Ri. Terus maksudnya Maya nggak istimewa gitu? Bukan gitu. Sadar nggak sadar Aini itu selalu kebal sama hal mistis. Yang berarti kemampuan dia itu juga bisa berbahaya buat diri dia sendiri. Iya, Selik. Maaf ya, saya jadi salah paham. Kalau menurut aku sih biarin aja Maya nginep sama Aini dulu. Siapa tahu kan mereka bisa saling lindungin. Ya udah, nanti saya bilangin ke Maya. Ayo dipilih, ini ada beberapa warna sama ada anti guarisnya juga nih. Coba nih polos-polosan bisa dicobain Bang. Yang polos memang lebih bagus sih. Iya kan? Dani, kemarin kita lagi ganti-ganti casing ya. Ada kejadian yang aneh. Gua mau Iput ya. Oh bener pisan eta teh meni serem. Masa sih? Bukannya di mata warga Bu Yen sama Bu Iput udah paling serem ya? Masih ada yang lebih serem lagi? Diki, lu jangan sekate-kate dong lu bacotnya. Iyalah bercanda, nggak usah pakai KDRT begitu apa? Emang kejadian apa sih? Itu Dan, kan gua beli casing aja 5 kemarin. Tiap ganti baju, gua ganti casing begono. Tiba HP gue sama HP Iput keluar musik horor begono. Serem banget Dan. Bikin eta muringkak bulu punuk pokoknya mah. Duh, jangan sampai mereka sadar apa yang aku sama Bang Riki lakuin. Semoga aja mereka nggak curiga deh kalau itu sebenarnya kerjaan gue sama Laili. Tapi Yen, emang HP kita teh errornya. Tapi emang iya bener ya. Kayaknya kita kudu ganti HP begono. Makanya ya jangan pada buru-buru ambil kesimpulan. Emang waktunya tuh handphone diganti. Tapi ini ngomong-ngomong, dari tadi ngobrol mulu jadi beli kagak? Jadi Bang. Nggak usah sedih lu. Gua beli 2 lagi tuh jadi 7 gua. Biar tiap ganti baju gua ganti casing begono. Bu Mika menurut aku salah satu donatur yang paling nyenengin sih. Kayak seru banget gitu loh ngobrol sama dia, nggak berasa waktu tiba-tiba udah malam. Ya lagi Mai, gimana ya? Karena kan wawasannya luas ya. Terus kalau misalkan dia tuh update sama perkembangan zaman anak-anak sekarang, makanya kalau ngobrol sama kita ya rada nyambung. Iya makanya. Tapi biasanya kalau udah terlalu larut malam kayak gini, biasanya kan dijemput sama Mali karena dia kan khawatir sama kita kan. Bukan maksud aku bahas Mali. Oh, sorry. Iya enggak apa-apa kok. Sedih nggak? Enggak lah. Itu Mas Riki kan? Ngapain malam-malam? Tahu. Apa kita coba ikutin aja kali ya, Mai? Iya, agak mencurigakan sih. Yuk, coba yuk. Mas. Lagi ngapain di sini? Nyembah pohon. Enggak. Tadinya gini. Aku ngeliat ada orang aneh yang aku curigain dari arah sana ke sini, jadi aku ikutin. Ya udah, cepat sampai sini ya. Udah aku di sini. Terus itu kenapa ada bunga-bunga buat apa? Kalau bunga itu tadi orang yang aku curigain itu bawa bunga ya kan. Pas nyampe sini ternyata bunganya udah berarakan, nggak tahu dia buat apa. Jadi aku rapiin, aku bersihin. Tapi kalau bersih-bersih kenapa harus duduk ya? Ya namanya orang capek emang nggak boleh duduk ya? Udah deh. Ayo, kita pulang aja. Ngantuk juga. Besok kan kita masih pagi kan kerjanya. Lagian juga Riki saudaranya Fahri, jadi harusnya nggak mungkin dia ngelakuin hal-hal aneh sih. Yuk, ngantuk. Kayaknya mereka mulai curiga deh. Gua harus ngelakuin sesuatu supaya mereka nggak nyebarin info aneh ke warga sini.
Iya, gua harus singkirin Aini. Gua harus mastiin sendiri kalau dia lenyap dari bumi ini. Fahri, ada yang mau aku bicarain sama kamu. Ada apa sih? Serius banget mukanya. Ini soal Laili sama Ricky. Mereka emang bener ya punya cabang konter handphone di beberapa tempat. Kata mereka sih gitu ya, tapi nggak tahu juga deh. Kenapa emang? Gak apa-apa sih, cuman aku kayak ngerasa aneh ya. Feeling aku nggak yakin aja kalau ucapan mereka tuh benar. Cuman aku belum tahu pasti. Dan aku sama Maya ngelihat Ricky lagi di bawah pohon kayak nyembah atau apalah gitu, aku juga nggak ngerti ya. Tapi sadar nggak sadar, ini selalu kebal sama apapun yang ada sangkut pautnya sama hal-hal mistis. Yang berarti kemampuan dia itu juga bisa berbahaya buat diri dia sendiri. Gimana maksudnya? Aku juga nggak ngerti. Cuman aku ngerasa ada ditutupin sama mereka. Ya udah, nanti saya mampir ke konternya Ricky sama Laili. Saya juga kan belum pernah lihat tuh konternya ada di mana aja. Nanti biar saya pastiin ya. Makasih Ari. Sama-sama. Rik, tumben sendirian. Maya kemana? Ini mau ke tempat Ricky. Bah, sama dong Rik, aku juga mau ke sana. Kamu mau nyari aksesoris HP? Enggak sih, saya cuma mau mastiin sesuatu aja. Ada apa, Rik? Maya sama Aini mergokin Ricky lagi ngelakuin hal aneh gitu di pohon gede malam-malam. Ya akhir-akhir ini kelakuan mereka ada yang aneh aja, Lik. Sebenarnya sih aku juga udah lama ngerasa ada yang nggak beres, Rik. Cuman mau ngomongnya nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena mereka saudara saya. Lik, kamu harus ngomong aja kalau ada apa-apa. Kan kita bisa selidikin sama-sama. Iya sih, Rik. Kan kita juga udah biasa ya mecahin kasus-kasus yang ada di kampung ini. Yaudah, yuk. Ayo. Ini juga bagus sih lihat warnanya. Gold sama black itu perpaduan warna yang keren banget ya. Elegan, mewah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben nih kalian berdua kemari. Ada apa nih? Saya langsung aja. Hah? Kamu pernah bilang kalau kamu punya counter di mana-mana. Kalau boleh tahu, di mana aja lokasinya? Iya, belum buka semua memang. Paling cuma kayak ada 1, 2 dan juga itu masih bertahap. Wah, gua harus alihin pembicaraan ini. Gua harus bisa bikin mereka lebih lagi di sini. Kamu ngapain sih, Rik? Enggak lagi ngapa-ngapain. Cuma kayak lagi ada nginget sesuatu apa ya yang kurang. Kira-kira di mana lagi ya? Kenapa kalian jadi gelagapan kayak gini? Kalau dilihat dari gelagat kalian udah jelas-jelas kalau sekarang kalian lagi bohong. Bener kan? Konter kalian sebenarnya cuma ada di sini. Kira-kira hal apa lagi ya yang kalian bohong? Dan dari mana kalian bisa beli barang-barang mewah kayak gini? Jangan-jangan emang kalian ngelakuin suatu hal yang gak bener di kampung sini? Cukup ya. Kamu tuh udah kelewatan. Uang dan harta kami itu bukan urusan kalian. Kalau bertamu ke tempat orang gitu harusnya sopan. Apalagi kalau sampai nanya barang-barang mewah milik kami gini, kayaknya nggak sopan banget. Tapi kalau kalian nggak ngelakuin hal buruk, seharusnya kalian bisa jelasin baik-baik kan? Gak harus kelihatan tegang, kelihatan bingung, takut. Maksud lo apa? Ha? Siapa yang kelagapan? Gue biasa aja. Hah? Saya to the point aja ya. Saya nggak peduli kalian keluarga saya atau bukan. Tapi kalau kematian Tante Husna itu ada hubungannya sama kalian, saya nggak akan tinggal diam. Elik. Apa sih? Ini nggak bisa didiemin nih. Aku akan sewa preman untuk menghabisi mereka berdua. Dan untuk Aini, biar aku sendiri yang menghabisinya. Karena dia sudah terlalu curiga sama kita.
Dan aku akan kasih bunga ajaib dari jin itu supaya preman makin kuat. Supaya mereka semakin cepat tersingkirkan. Menarik juga sih kultum Isya di masjid barusan. Pembahasannya tentang dosa menyekutukan Allah. Aku sih harus sering-seringnya nanti bilangin ke Dani, ke yang lain juga. Siapa dia sebenarnya ya? Kenapa dia kuat banget? Berhenti lo! Mau apa kalian? Lo kira lo bisa ngalahin dia, Fahri? Bunga dari jin udah bikin mereka sangat kuat. Lo nggak akan bisa ngadepin dia. Di sini gue udah aman. Giliran Aini. Berhenti lo! Ngapain temen gua? Kabur lo! Bang aja lo, temen gua dipukulin. Ya Allah, kenapa Ri? Kenapa Ri? Aman Ri? Kenapa sih kok bisa sampai begini nih? Ya Allah, temen gua. Terima kasih kalian semua udah datang. Sama-sama Ri, tapi kenapa itu orang kenapa bisa mukulin lo? Saya juga nggak tahu Dan. Ya Allah. Ayo. Aja, yaudah, bawa, Bang. Siapa yang nyuruh? Aku. Iya, ampun ya. Yang nyuruh. Ricky, Bang. Ricky. Mau ngapain kamu? Nggak, lepasin! Lepasin! Lepasin ini siapa sih? Hei, cabut! Lepasin! Ngajak. Berani-berani lu nyakitin Aini. Udah, balik! Udah balik! Stop! Stop. Lihat aku. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Kenapa kamu bisa sampai semarah ini? Aki, udah. Udah, stop! Mas Ray. Malik. Malik. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini. Malik! Lulu. Kenapa tuh orangnya? Bu Yayan, Bu Iput makasih banyak tadi udah nolongin Aini ya. Udah, kita obatin ini yuk. Ayo. Bawa ke yayasan yuk. Aku apa-apa lu. Apaan sih ya? Mas, ya ampun Mas. Mas, yuk. Itu kenapa Mas? Malik. Aku dipukulin habis-habisan. Tiba-tiba dia datang pas aku mau habisin si Aini. Lagian kamu ngapain sih Mas? Kan tadi aku udah larang kamu. Cari tumbal baru secepatnya, atau aku akan mengambil semua yang kalian punya. Yang. Kita harus cari tumbal baru. Siapa Mas? Sekarang. Assalamualaikum. Aku mau lihat casing ya. Iya. Ini casing ya, boleh. Mau beli casing. Silakan.
itu muka kamu kenapa? Tadi pas aku jalan pulang, aku dibegal. Iya, Mai. Kampung kita tuh sekarang nggak aman. Kamu harus hati-hati loh, jangan sendiri-sendiri. Iya bener-bener, aduh ngeri banget ya. Oh iya, silakan dilanjut pilih-pilihnya ya, sama Laili ya. Oh, oke. Ya. Kasihan banget ya. Mai, aku mau ngomong sesuatu deh sama kamu. Ngomong apa itu? Soal si Fahri, cuma aku nggak enak ngomongnya di sini. Oh, mau ngomong apa? Aduh, ngomongin sekarang nggak ya? Fahri kenapa? Si Fahri tuh. Dapat kan? Ria, ini minumnya air. Udah. Ay. Teh meni belegu pisan atunya preman teh mau nyelakain kamu. Tapi nya, Iput mah rada curiga, aneh pisan. Cara dia natap kamu teh gitu nyermin. Put, lu mah kagak tahu, Babang Malik tadi ngamuk ya, serem banget ya, lebih serem dari entu. Lu kagak paham lu. Kalau si Kasep Malik teh bisa seserem itu, bisa semarah itu, berarti dia teh atunya masih nyaaheun ke Aini gitu. Dia teh masih sayang sama kamu, Neng. Ay, emang kayaknya si Begono. Timbang aja dia tuh kelakuannya nyebelin Begono, gue sih taunya pasti ada alasannya tuh. Aku lihat mata Malik waktu dia bilang maaf. Ada rasa bersalah. Aku ngerasa perasaan tulus. Dan aku ngerasa dia takut kalau terjadi hal buruk ke aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bro, kamu kenapa? Tadi saya diserang preman pas lagi di jalan. Tapi kan gue tahu Bang Bro itu jago bela diri Begono. Ngapa jadi bisa diserang sama preman dia? Premannya kuat banget, Bu, Ibu. Mereka kayak kerasukan gitu. Kamu juga sempat diserang sama preman ya, Ai? Tapi aku nggak apa-apa. Aku ditolong sama Malik. Iya teh aya nu janggal atunya. Kenapa sasaran si preman itu kalian bertiga gitu? Aini, Malik, Fahri gitu. Apa jangan-jangan dia juga ngincar Maya? Wah iya bener, Maya. Maya mana? Maya nggak ada di yayasan, dia lagi keluar, katanya mau ke toko dulu. Coba aku telepon ya, sebentar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ya Allah, jangan-jangan Maya juga. Ya, let's go. Ricky! Laili! Halo, Rik. Gimana, Lik? Aku loudspeaker ya ini biar Aini sekalian bisa denger. Oke, ini aku lagi di rumah Ricky, tapi kayaknya nggak ada orang. Di konternya juga nggak ada yang jaga. Kira-kira mereka kemana lagi ya? Apa jangan-jangan Ricky ke pohon besar itu? Waktu itu aku sama Maya sempat ngeliat kelakuan aneh dia di sana. Oke, aku coba cek ke sana. Ricky, Laili! Hentikan semua ini.
Kamu jangan pernah ganggu saya, atau kamu akan aku lenyapkan. Mai! Mai! Maya! Maya! Mai! Maya! Mai, bangun, Mai. Astagfirullahaladzim, Neng Maya. Yan, tolongan atuh Yan. Ya, aku makan eta. Ibu, tolong bantu Maya ya. Iya. Kamu mau kemana? Mai. Saya bakal bantu Maya. Iya, hati-hati. Tolong liatin. Maya bangun. Maya. Udah atuh. Tangannya keiket, Mak. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, Mak. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Cuma pusing dikit aja tapi Ya Allah, bantulah Malik ya Allah untuk melawan kejahatan. Karena hanya Engkaulah sebaik-baiknya kekuatan ya Allah. Riki! Mas Riki! Mas Riki! 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 Soalo, nah ini nih, kalau yang namanya jenazah kagak diterima ame bumi, begono dia ngambang di awang-awang. Terus kumaha atuh ieu teh dikuburkeun ari mayatna kalah ngamang kitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, bumi menolak mereka bukan tanpa alasan. Karena hidup itu bukan hanya sekedar kaya atau dihormati, tapi juga gimana cara kita menjaga hati, menghormati orang yang udah melahirkan kita. Dan jangan pernah menyakiti hati orang yang telah mencintai kita. Laili sama Riki semasa hidupnya udah durhaka sama ibunya sendiri. Bahkan rela membunuh nyawa ibunya demi hal yang semu. Tapi kita juga jangan sampai ikut tersesat. Sekarang lebih baik kita memaafkan dan kita doain ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Amin. Alhamdulillah. Dia turun udah tuh.